Shalom kekasih Kristus, saya berharap saudara dan kita semua pada hari ini semuanya dalam keadaan yang penuh dengan anugerah dan damai sejahtera Tuhan melingkupi kita senantiasa. Para pendengar melekat dalam Tuhan, untuk tetap dalam kasih karunia Tuhan, hendaklah kita tertanam dalam kebenaran firman-Nya agar keimanan kita semakin kuat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada kesempatan yang indah pada hari ini, kami membuka hati dan pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu lewat renungan ini, agar firman yang disampaikan memberi nutrisi-nutrisi rohani yang mendatangkan satu kekuatan, bahkan pertumbuhan, sehingga menghasilkan satu buah-buah kehidupan yang senantiasa menyukakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan waktu dan kesempatan yang ada ini kami ingin menggunakan sebaik-baiknya. Biarlah firman yang disampaikan jatuh ke tanah hati kami yang baik. Dengan demikian rohani kami bertumbuh seperti apa yang Kau harapkan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Firman Tuhan terdapat dalam Efesus 4 ayat 9, demikian firman-Nya. Bukankah Ia telah naik, berarti bahwa Ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Kekasih Kristus, istilah turun ke dalam kerajaan maut atau turun ke bumi paling bawah adalah ajaran yang juga merupakan pengakuan-pengakuan iman Kristen paling kuno. Tetapi pengakuan iman ini sesungguhnya tidak ada dalam 12 pengakuan iman rasuli. Munculnya pengakuan iman rasuli tentang Kristus turun ke dalam kerajaan maut pertama kali muncul pada abad 4 dalam rumusan-rumusan melawan Arius. Berbicara tentang Kristus turun dalam kerajaan maut, walau pembuktian dalam Alkitab minim sekali, tetapi bukan berarti mengabaikan firman Tuhan seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 19-20 dan 1 Petrus 4 ayat 6. Ayat-ayat tersebut mengatakan, dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Dalam 1 Petrus 4 ayat 6, itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Sehubungan dengan Yesus Kristus yang turun ke dalam kerajaan maut disampaikan juga oleh Paulus dalam Efesus 4 ayat 9. Bukankah Ia telah naik, berarti bahwa Ia juga telah turun ke dalam bumi yang paling bawah? Kekasih, istilah turun ke dalam kerajaan maut atau turun ke bumi paling bawah tidak sama artinya dengan dimakamkan. Dalam kepercayaan bangsa Yahudi dan bangsa di Timur Tengah, dunia ini dibagi menjadi 3 bagian. Dunia di atas adalah dunia untuk Tuhan, dunia di tengah adalah dunia untuk manusia, dan terakhir dunia bawah adalah dunia untuk orang mati. Kekasih Kristus, dalam Alkitab Perjanjian Lama yang berbicara tentang dunia orang mati menggunakan kata Sheol, dan dalam Perjanjian Baru menggunakan kata Hades. Dan kata ini tidak selalu mempunyai arti yang sama. Kata ini terkadang digunakan tidak menunjukkan tempat tertentu, tetapi dipakai dalam arti abstrak atau tidak jelas yang menunjukkan pada keadaan kematian. Sebagaimana tertulis dalam Hosea 13 ayat 14, akan kubebaskankah mereka dari kuasa dunia orang mati? Akan kubebaskankah mereka daripada maut? Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Mataku tertutup bagi belas kasihan. Kata Sheol atau Hades digunakan juga tentang kuburan, sebagaimana dikatakan oleh Yakub yang menangisi dan berduka terhadap Yusuf yang diberitakan mati oleh saudara-saudaranya, tertulis dalam kitab Kejadian 37 ayat 35. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghibur dia,
Tetapi ia menolak dihiburkan serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Kata Seol atau Hades diartikan dengan kata neraka. Sehubungan dengan arti dari neraka ini, Mazmur 9 ayat 17 atau 18 mengatakan orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Ayat ini menunjukkan ancaman bagi orang yang tidak beriman atau orang jahat. Jadi, kata dunia orang mati diartikan neraka. Dalam Perjanjian Baru, perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus orang miskin yang ditulis dalam kitab Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Kata alam maut diterjemahkan Hades, tertulis dalam Lukas 16 ayat 23. Hades bukan hanya digambarkan sebagai tempat yang ada nyala apinya, tetapi juga sebagai tempat yang ada penyiksaan, di mana orang kaya itu sangat menderita. Jadi, sekalipun pengertian tentang kerajaan maut berbeda-beda, tetapi pengertian yang dimaksudkan dalam Alkitab adalah berbicara tentang permuliaan Kristus Yesus, yaitu ia turun ke Hades untuk menyelesaikan kemenangannya atas setan dan untuk menyampaikan hukumannya. Kristus yang telah mati dengan segala kerelaan hatinya demi keselamatan manusia. Bahkan Paulus menyebutkan lagi dalam Efesus 4 ayat 9 bahwa Yesus telah mendahului kita memasuki dunia kematian, yaitu bumi yang paling bawah, di mana yang seharusnya manusia itu sendiri yang memasukinya akibat perbuatan dosa. Tetapi karena Yesus telah menyepakati perjanjian dan ikut ambil bagian dalam hidup manusia yang menyaksikan penderitaan dari kematian maut, kehadiran Yesus di dunia orang mati bukan sebagai orang yang kalah perang, tetapi sebagai pemenang. Yesus memang mati di kayu salib. Di mata bangsa Yahudi, Yesus mati sebagai orang yang terkutuk dan hina. Tetapi kematiannya bukan sebagai tanda bahwa segala sesuatu telah berakhir. Karya Yesus tidak berakhir ketika ia sudah mati. Yesus mati untuk menang, dan kemenangannya dibuktikan dalam menguasai kerajaan maut. Ternyata maut tidak mampu menguasai dia, dan pada hari ketiga Yesus bangkit atau keluar dari dunia orang mati. Yesus bangkit karena ia tidak mungkin tetap berada dalam kuasa maut, tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 24. Satu hal untuk senantiasa kita ingat tentang turunnya Yesus ke dalam kerajaan maut adalah membuktikan bahwa dia adalah Mesias yang diutus. Dan Yesus juga mengaminkan tentang penghukuman yang diakibatkan dari dosa, yang dampaknya adalah penderitaan dan siksaan api neraka, tercatat dalam Matius 5 ayat 29. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita untuk menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Engkau telah menyampaikan kebenaran firman-Mu untuk kami, di mana iman kami dicerahkan dan kesadaran kami dipulihkan tentang kasih Tuhan yang tidak membatasi segala keadaan, bahkan seluruh manusia. Engkau turun ke kerajaan maut untuk menyampaikan dan untuk mendeklarasikan bahwa Engkau adalah Mesias yang diutus, yaitu Juru Selamat. Bahkan bukan hanya itu saja, tetapi Engkau juga menunjukkan bahwa memang ada dampak dari akibat dosa yang diperbuat, yaitu penderitaan dan siksaan api neraka. Engkau membuktikan dan Engkau telah menyatakan itu. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau telah menyelesaikan tugas yang diemban oleh Bapa Surgawi melalui pribadi-Mu ya Yesus. Sehingga dengan demikian Engkau menghasilkan karya-karya yang agung, yang dahsyat dan luar biasa. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan buat karya-karya yang Kau kerjakan, Engkau lakukan untuk kami semata-mata karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya
serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.